Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berjumpa lagi secara online. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan tetap semangat ya teman-teman. Nah teman-teman, dalam video kesempatan kali ini aku mau berbagi tips ya teman-teman, cara memotong brokat, cara mencacah brokat maksudnya. Nah, setelah itu aku akan menyusunnya di bahan polos ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku sudah memotong bahannya. Nah, jadi aku sekarang tinggal menyusunnya di bahan polos tersebut. Setelah itu aku akan membordirnya ya teman-teman. Jadi saksikan video aku teman-teman. Jangan lupa subscribe channel aku Villa Narfi Official, dan jangan lupa like dan komennya ya teman-teman. Nah, kita langsung saja videonya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku lagi proses penyacahan bahan brokatnya itu teman-teman. Jadi ini aku membersihkan bagian bawahnya dulu ya teman-teman. Nah, biasanya bagian bawahnya ini juga bisa dipakai teman-teman untuk penyusunan brokat dengan motif yang berbeda-beda. Nah, jadi ini aku nanti mau mengambil kepala kainnya aja teman-teman. Jadi kepala kainnya itu dipergunakan untuk penyusunan di bagian bahan polosnya itu teman-teman. Nah, ini aku sedang mencari motif yang cantik ya teman-teman. Jadi kalau memilih ukiran motifnya itu kita harus pikirkan dulu teman-teman. Gak bisa asal mengguntingnya aja teman-teman. Jadi dia sesuai ukiran teman-teman. Nah, yang mana yang cocok untuk model baju tersebut ya teman-teman. Jadi kalau kita asal mengguntingnya aja tidak sesuai motif, dia hasilnya akan tidak bagus ya teman-teman, akan jelek ya maksudnya ya. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat ya, ini aku sudah siap menyacahnya. Aku hanya mengambil bagian kepala kainnya teman-teman, karena untuk baju tersebut, model baju tersebut ya teman-teman, itu dipergunakan hanya kepala kainnya doang. Jadi ini aku mau menyusunnya teman-teman, dan setelah aku susun nanti aku akan pentulinnya. Setelah itu aku akan membordirnya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku menyusun bagian depannya ya teman-teman.
Jadi di saat aku mau menyusun ini, kita harus mengukurnya teman-teman, mengukur lebar dari sisi ke sisi ya teman-teman, bagian depannya. Jadi nanti kita ambil titik tengahnya. Nah, nanti bagian puncak brokatnya itu kita kasih ke bagian tengahnya teman-teman, jadi dia lebih cantik teman-teman ya. Terus untuk bagian bawahnya itu kan teman-teman, kemarin itu pas aku motong, aku lebih kupendekkan dia 7 cm gitu. Jadi untuk bagian brokat bawahnya itu aku akan menambahkan 7 cm lagi teman-teman. Jadi ini aku mengukurnya teman-teman. Jadi di saat aku mengukurnya, aku mengukurnya dari potongan itu sampai ke lokan-lokan bagian yang bagian panjangnya teman-teman ya, bagian yang terpanjang, lokan-lokan bagian terpanjang itu kan ada tuh kan. Jadi aku akan mengukurnya dari situ 7 cm aja teman-teman. Supaya apa? Dia supaya pas teman-teman. Jadi kita nggak bisa asal menambahkan aja teman-teman. Oh diperkirakan gini kan, nggak bisa nih segini, bisa nih segitu, nggak bisa. Nanti kalau misalnya kepanjangan, nah di perbaikannya jelek teman-teman. Nah jeleknya gimana? Karena ini kan brokatnya apa namanya, santili gitu, dia tipis. Jadi kalau misal disambung itu bakalan kelihatan, apalagi dia bagian depan. Jadi kita usahakan memang harus pas. Jadi otak kita memang bekerja keras untuk memastikan bagian brokat dan bagian bahan polosnya itu pas teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya perbaikan di bagian bawah teman-teman, karena di saat perbaikan di bagian bawah itu ya teman-teman, kalau kita menaikkan lokan-lokannya itu bakalan jelek teman-teman. Jadi kan kita harus menghindari itu sebisa mungkin. Tapi kalau memang dia kepanjangan, ya apa boleh buat ya. Kita sebelum memotongnya itu kita harus perkirakan dulu, itu yang dipastikan ya teman-teman.
teman-teman, ini aku sedang menyusun untuk bagian belakangnya ya teman-teman. Ini adalah bagian belakang untuk rok ya teman-teman. Nah, untuk bagian depannya sudah siap, jadi nanti tinggal dibordir aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nyusun bahan santili ini teman-teman, dia agak sedikit rawan ya teman-teman, karena depan belakang itu hampir sama teman-teman. Jadi memang harus dipastikan mana bagian depan dan mana bagian belakang teman-teman. Nah, ini bagian belakang ya, aku harus menentukan motifnya, jadi supaya nanti letaknya itu lebih cantik ya teman-teman, motifnya itu. Nah, ini nanti aku untuk bagian roknya ini teman-teman, dia enggak untuk furingnya ini, maksud aku bahan polosnya ini tidak aku jahit teman-teman, bahan polosnya. Nah, jadi setelah aku bordir untuk bagian atasnya itu ya, tempelannya itu susunan brokatnya itu sesuai ukiran, jadi nanti pas di tengahnya itu aku akan bordir kembali. Jadi bahan polosnya itu di dalam aku gunting gitu, aku gunting atau aku solder ya. Itu sih lebih baik ya, karena kalau disolder dia akan takutnya terkena bahan brokatnya itu teman-teman. Jadi nanti jatuhnya itu cantik ya teman-teman, natural. Jadi kalau misalnya untuk bajunya itu nanti aku akan jahit, jadi memang contohnya seperti itu teman-teman. Untuk bajunya tidak nggak aku buang bagian dalamnya gitu, tapi aku jahit teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini roknya sudah siap aku susun ya teman-teman, sudah aku pentul-pentulin juga. Jadi ya tuh setiap lokannya tuh sama depan belakang ya teman-teman. Jadi kalau nggak sama dia akan jelek teman-teman, itu karena bagian belakangnya belum aku jahit, jadi agak sedikit mereng. Kalau misalnya aku sudah jahit bagian sisinya, jadi dia tuh pas teman-teman. Nah nanti itu dia nih bagian bahan polosnya tidak aku jahit teman-teman, jadi aku nanti akan buang, jadi diukir teman-teman ya. Nah ini untuk bagian bajunya ya teman-teman, jadi bajunya itu dia tidak aku buang teman-teman, bagian polosnya itu. Jadi bagian polosnya itu aku jahit, ini udah aku jahit teman-teman. Jadi sebelum aku menyusunnya sudah aku jahit kian bersama puringnya. Jadi ini nempelnya nggak sama puring sih, aku tepiskan gitu puringnya ya ke dalam. Terus ini aku susun, nah supaya nggak lengket ke puring, karena kalau dia lengket ke puring itu bakalan jatuhnya dia bakalan ini ya jelek ya teman-teman, resikonya besar ya teman-teman, dia lebih mencembung gitu nanti kalau dia lengket ke puring. Kita atasi dengan dia lepas puring aja deh teman-teman, tidak sampai bawah sih puring bagian dalamnya itu, sampai panggul aja. Sun ya teman-teman. Untuk bagian kepala kainnya itu aku sisakan sekitar 4 cm bagian puncak lokan-lokannya itu teman-teman. Ini memang seperti itu ya contohnya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita mementul bahan brokat ini, kalau kita menyusun bahan brokat
Ya usahakan itu banyakinlah memantulnya teman-teman, banyakin pentul-pentulnya itu, jangan sekali cucuk aja deh teman-teman. Jadi kita harus 3 kali cucukan, jadi supaya ketat dan kuat teman-teman. Karena aku kan enggak ku asum lagi tuh teman-teman, jadi enggak kusum lagi brokatnya itu, jadi aku banyakin pentulnya teman-teman, karena supaya pas di bordirnya itu dia tidak lepas-lepas ya.
Nah teman-teman, untuk bagian tangannya juga seperti itu ya teman-teman. Jadi bagian tangannya itu nanti aku bordir bagian atasnya dan aku bordir juga bagian tengahnya. Jadi bagian bahan polosnya itu di bawah akan aku buang teman-teman, akan aku guntingin sesuai dengan ukiran bordirannya ya teman-teman. Nah ini aku akan bordir ya teman-teman. Nah jadi aku akan bordir bagian atasnya dulu, setelah itu aku akan bordir bagian tengahnya, dan ini aku ngebordir bahan tangannya teman-teman, bahan tangannya aku bordir. Jadi prosesnya ini cukup panjang ya teman-teman, ini aja sudah aku percepat dan durasinya itu cukup panjang, makanya separuh aku percepatin teman-teman.
Oke teman-teman, ini aku juga sudah mau siap ya teman-teman. Jadi setelah ini aku akan menyatukan bagian-bagian sisinya teman-teman, menyatukan hingga dia menjadi baju seutuhnya. Dan nanti aku akan upload juga video aku waktu penyatuannya. Nah, sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel aku, Calon Arfi Official. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.